Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kofifa dari kelas 3F Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura dengan NIREM 0513191930. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan konflik kekerasan dan primordialisme. Pertama, tentang faktor-faktor terjadinya primordialisme. Sebelum kita mengetahui faktor-faktor terjadinya primordialisme, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian atau definisi dari primordialisme itu sendiri. Primordialisme adalah suatu perasaan-perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa seseorang sejak individu itu dilahirkan. Ada 3 faktor-faktor penyebab terjadinya primordialisme, yaitu yang pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial tertentu. Kemudian yang kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok dari ancaman luar. Kemudian yang ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan seperti keagamaan. Yang kedua, faktor-faktor penyebab konflik menurut Soeharjono Soekanto yaitu ada 4. Yang pertama, perbedaan antara individu dan individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antar mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan, sehingga hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan. Yang kedua, yaitu perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial ini berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu, akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antara konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan merupakan 2 konsep yang berbeda, yang keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Konflik dapat menjadi faktor yang menyebabkan kekerasan, begitu pula sebaliknya. Kekerasan dapat menjadi faktor yang menyebabkan konflik. Dengan begitu, konflik dapat diartikan sebagai sebuah pertentangan dalam suatu masyarakat yang tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan. Karena dalam konflik itu sendiri, kekerasan tak selalu berada dalam posisi yang disebabkan oleh konflik. Dalam hal ini, kekerasan juga bisa menyebabkan konflik. Misalnya, seseorang yang mempunyai temperamen yang buruk dan terbiasa hidup dengan kekerasan lebih rentan untuk terlibat dalam sebuah konflik yang diakibatkan oleh temperamen oleh sikapnya. Namun, yang harus diperhatikan di sini adalah dalam kasus tersebut, konflik yang muncul setelahnya belum tentu juga diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Konflik yang terjadi bisa muncul dalam bentuk yang lain, misalnya tekanan-tekanan struktural yang dilakukan pihak lain tanpa menyebabkan dampak atau kekerusakan pada fisik lainnya. Kekerasan bagaimanapun juga merupakan sebuah bentuk usaha penguasaan untuk memenangkan posisi dalam sebuah konflik dengan menindas pihak yang lemah. Artinya, kekerasan bisa terjadi ketika tindakan berupa konsolidasi dan penyelesaian konflik yang tidak melibatkan kekerasan antara kedua belah pihak, baik secara individu maupun secara kelompok.
keduanya mempunyai kekuatan dan posisi yang sama. Nah, untuk itulah usaha yang bisa dilakukan untuk menggerakkan dinamika konflik yang ada dalam masyarakat ialah itu mampu menempuh jalan kekerasan berupa penindasan suatu kelompok atau individu terhadap kelompok lain atau individu lainnya yang sekiranya tidak atau kurang mampu dan tidak mempunyai kekuatan dalam aspek kekerasan. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya primordialisme. Kemudian yang kedua, faktor-faktor penyebab konflik menurut Soeharjono Soekanto. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara konflik dan kekerasan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.